Halo Sobat Skipper, ketemu lagi di Zone Aquascape, channel yang akan membahas seputar aquascape. Jadi pada video kali ini saya akan mereview aquascape nano, non injeksi CO2. Kita akan review tanamannya, kemudian filtrasi dan juga lampu. Jadi pastikan ya, tonton terus videonya sampai habis. Jadi ini adalah salah satu tank non injeksi CO2 saya ya. Ini salah satu koleksi aquascape saya yang berukuran nano, berukuran 30 kali 15 kali 10 cm. Jadi kita akan review jenis tanaman apa aja yang bisa kalian gunakan ketika kalian tidak perlu menambahkan injeksi CO2 tambahan. Jadi yang pertama itu ada Bucephalandra. Ini salah satu jenis tanaman yang populer juga ya. Bucephalandra ini berasal dari Indonesia, tepatnya di Kalimantan. Bucephalandra ini bisa kalian temui di habitat asli di aliran-aliran sungai ya, aliran-aliran sungai, dan mereka tumbuh di atas bebatuan. Jadi sistem tanam si Bucephalandra ini kita bisa ikat ataupun kita bisa lem di hardscape, atau juga bisa kita selipkan ya di sela-sela hardscape. Jadi si Bucephalandra ini bisa kalian selipkan di sela-sela hardscape. Kemudian ada Anubias. Ini juga salah satu tanaman low CO2 yang populer ya. Ini yang saya pakai adalah jenis Anubias nana. Ini juga sudah banyak ya, ini sudah hasil trimming. Sudah banyak sekali yang saya jual ya. Sudah menghasilkan uang juga. Jadi ini beberapa yang masih saya sisakan, jadi bisa saya gunakan di tank ini. Jadi si Anubias ini juga bisa, sistemnya juga sama ya, sistem tanam seperti si Bucephalandra, dengan cara tempel, ikat ataupun diselipkan. Kemudian yang selanjutnya saya menggunakan moss. Ini adalah jenis moss Java moss ya. Ini saya ambil sendiri langsung di sekitar tempat tinggal saya. Jadi saya ambil di dekat aliran sungai, kemudian saya aplikasikan di tank ini, dan hasilnya juga bisa kalian lihat sendiri. Ini tanpa injeksi CO2, tanpa tambah injeksi ya, injeksi CO2. Ketika kalian tambahkan, pastinya tumbuhnya akan lebih bagus lagi. Kemudian yang terakhir ini ada Cryptocorin. Yang di belakang saya gunakan Cryptocorin. Sebenarnya saya dapat yang green ya, tapi nggak tahu ini sudah kelihatan lebih brown, agak kecoklatan. Kemudian yang terakhir selanjutnya tentang filtrasi. Untuk sistem filtrasi saya menggunakan filter celup ya, filter celup merek Amara. Saya lupa power headnya berapa, tapi si filter celup ini sudah saya modifikasi untuk dijadikan surf skimmer juga ya, yaitu fungsi si surf skimmer ini ialah menyerap atau menyedot kotoran-kotoran yang ada di permukaan air aquascape kalian. Jadi permukaan airnya itu tetap jernih ya. Jadi si filter celup ini sudah saya modifikasi dan mempunyai multifungsi. Kemudian untuk hardscape saya menggunakan kayu rentek dan juga beberapa potong rasa mala ya. Ini juga rasa mala, dan yang ini juga rentek. Jadi ini kombinasi. Untuk hardscape batu saya menggunakan lava rock. Ini lava rock yang sudah sisa dari bangunan biasanya saya pakai. Jadi kalian bisa menggunakan jenis lava rock ini untuk
hardscape kalian. Kemudian kita tengok ke belakang sedikit ya. Ini bagian belakang aquascape saya. Ini bisa kalian lihat sendiri, cryptocorinnya sudah banyak sekali anakan yang muncul ya, anakan yang tumbuh. Ini tanpa tambahan injeksi CO2. Dan soil yang saya gunakan ini sudah berumur lebih dari 1,5 tahun. Jadi si cryptocorin ini selain bisa hidup dengan tanpa tambahan injeksi CO2, si cryptocorin ini juga irit akan nutrisi. Jadi dia bisa hidup dengan nutrisi yang minim. Perkembangannya bagus, pertumbuhannya juga bagus ya. Jadi kalian bisa memilih tanaman-tanaman yang saya aplikasikan ini ya, dari buce palandra, kemudian anubias, moss jenis Java yang saya pakai, kemudian si cryptocorin ketika kalian ingin membuat aquascape non injeksi CO2. Kemudian yang selanjutnya ya, yang terakhir itu ada lampu. Ini saya menggunakan lampu pabrikan merek Candela yang tipe Z. Ini tipe Z ya, ada yang tipe P, S, Z, kemudian yang S New kalau yang sekarang. Ini saya pakai tipe Z karena saya lebih suka dengan tampilan atau susunan si LED-nya ya, yaitu bulat, membentuk bulat ya. Bisa kalian lihat sendiri di video ini ya. Ini adalah tipe Z yang 300 atau yang 12,5 watt. Jadi ini udah cukup untuk tanaman yang low CO2 atau tanaman yang tanpa tambahan injeksi CO2. Jadi untuk kalian yang akan membuat aquascape tanpa injeksi tambahan CO2, bisa memilih tanaman tadi ya, dari moss, buce palandra, anubias, dan cryptocorin. Kemudian filter juga bisa kalian gunakan hang on ataupun jenis filter yang lain, dan juga lampu yang low. Jadi bisa kalian sesuaikan sendiri kebutuhan si tanaman aquascape kalian. Sedikit tips untuk kalian yang akan membuat aquascape tanpa injeksi tambahan CO2. Kalian harus lebih sering mengganti airnya ya, sekitar 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali, dengan volume air yang dikurang sekitar 40-30% agar CO2 yang ada di dalam air aquascape kalian itu tetap bisa mencukupi kebutuhan si tanaman low CO2 tadi. Jadi cukup sekian dulu ya review dari saya, semoga bermanfaat, dan pastinya tetap main aquascape, maju terus aquascape Indonesia.